Selamat datang di kanal YouTube gua. Mungkin lu berpikir gua sedang disandera pria-pria nggak jelas. Karena ini siapa ini nongol di YouTube-nya Panji? Muka-mukanya ini kok tidak saya kenali. Apa saya jarang nonton sinetron? Enggak, mereka juga bukan artis sinetron. Ini adalah komika-komika dari Stand Up Indo Kemenkeu alias Kementerian Keuangan. Semprotnya pakai kata-kata bukan pakai disinfektan gitu. Iya. Untuk dianggap puas, jenazah yang udah beres mesti angkat jempol dulu. Ya, itu bagus tuh. Sederhana, singkat dan bagus. Tugasnya Gilang sekarang mencari contoh kasus dari pihak lain. Misalkan teman saya atau salah satu klien kami. Ini aja gue bukan ngelawak aja dianggap dark jokes, dimana gue ngelawak gitu loh. Oh, sekarang dia tukang bully yang senang mengajar. Lucu banget dah murid-murid gue nih hari ini, kocak dah lu semua dah. Republik Indonesia guys, ini ternyata adalah pelawak. Ya ampun. Serius-serius banget mukanya nih. Selamat datang teman-teman, apa kabar? Baik. Sehat Bang. Oke, jadi untuk ke latar belakangnya aja. Pas kapan ya? Kayaknya ada yang apa di kolom komentar ya? Di kolom komentar posting ya? Salah satu postingan ya? Oh, iya. Ada yang nanya, Pas Bang, Stand Up Indo Kemenkeu mau ada acara boleh promo di YouTube Bang Panji nggak? Kalau kita bilang enggak, mereka kan dari Kemenkeu ya kan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan kondisi keuangan kita. Tapi sebenarnya salah satu motivasi utama gue adalah untuk berkenalan, karena gue tahu teman-teman Stand Up Indo Kemenkeu juga sudah ada. Terus mungkin dengan ini bisa bersilaturahmi, tapi terlebih dari itu gue juga pengen ngasih tahu bahwa Stand Up Indo tuh luas banget ya, bukan cuma komunitas kota dan komunitas kampus, juga komunitas SMA, tapi ada komunitas instansi. Gokil banget. Siapa di antara Anda ini yang pertama kali punya inisiatif Stand Up Indo Kemenkeu? Datangnya dari mana? Orang gila yang mana nih yang punya ide nih? Izin Bang, aku Irfan Bang. Pak Irfan. Pak Irfan Iya. di Jepang ya? Enggak, Jakarta. Pak Jakarta. Umar yang di Swedia. Oh iya, ya kelihatan. Dia emang Betul. sengaja nyari latar belakang yang menunjukkan perbedaan jam ya, kelihatannya ya. Oh iya ya. Masih terang. Iya. Kan nggak kelihatan di sana gelapnya Pak. Iya. Nah, tapi berarti Pak Irfan nih. Pak Irfan ini idenya dari mana? Kenapa kepikiran untuk bikin komunitas stand up? Karena kementerian lain nggak ada tuh. Jadi kalau skena stand up comedy di Kementerian Keuangan itu sebetulnya sudah berlangsung cukup lama. Mulai 2015 kita sudah mulai ada lomba-lomba stand up comedy. Kan kita kan ada, tiap 30 Oktober itu memperingati Hari Uang. Ya kayak ulang tahunnya Kementerian Keuangan lah. Nah di situ ada rangkaian lomba-lomba ya kayak 17-an gitu. Nah salah satunya lomba stand up comedy sudah mulai tahun 2015. Nah setelah itu saya ikut yang 2015, ikut pertama kalinya nyoba pertama kali stand up comedy langsung lomba itu, belum pernah open mic sama sekali ya, alhasil ngebom lah. Habis gitu 2016 nyoba lagi. Nah 2016 baru juara, tapi cuma juara di Setjen. Jadi kan Kementerian Keuangan banyak eselon 1 ya, ada pajak, bea cukai, ada Setjen, BKF, DJPPR. Nah saya yang juara yang Setjen yang tahun 2016. Setelah juara 2016, tahun-tahun berikutnya disuruh jadi panitia, nggak boleh ikut lomba lagi. Soalnya nggak lucu kali. Udah nggak lucu ngulang. Betul sih. Sampai sekarang sih dia teman-teman nanti Biasanya emang yang nggak lucu tapi cinta stand up jatuhnya ngadmin emang biasanya ya. Nah iya sih. Ngomong-ngomong Pak Irfan yang juara 1 tahun 2015 mana orangnya? Oh nggak ada. Ini cerita awal mulanya stand up Indo Kemenkeu dulu Bang. Orang saya nanya ngatur lagi. Saya pengen tahu jadi yang juara 1 yang mana? Yang 2015 ya ikut di sini. Nggak ada. Tapi masih ikutan komunitas? Enggak juga. Oh, berarti dia mau ini apa namanya?
Go internasional, go internasional lagi. Tapi Mau ada keluar banyak nih. juga yang setelah nyoba juara, habis gitu diundang ke unit buat perform, terus gagal langsung pensiun, nggak mau nyoba lah. Nah, Itu ya, ada. ya. Beginner's luck Nah. biasanya. Oke, dilanjutkan ceritanya. Ketika jadi panitia karena nggak boleh ikut lomba, apa yang terjadi? Nah, setelah itu 2017, 2018. Nah, 2018 saya pertama kali nyoba bikin komunitas di unit S1 saya dulu di Setjen. Nah, terus habis gitu mulai kenal Pak Anto. Ini Pak Anto, oh iya, saya kenalkan dulu ya mungkin ya. Ya. Dan nanti soal perkenalan nanti aja. Nanti aja. Bisa lanjutin ya ceritanya. Soalnya nanti perkenalannya adalah Pak Irfan kenalkan satu orang dan kasih tahu beat favoritnya dia apa. Nanti orang yang ditunjuk akan saya minta untuk tunjuk yang lain dan kasih tahu beat favorit orang lain tersebut siapa. Begitu terus sampai semuanya. Ya, kita nanti sampai sana. Tapi terus gitu, jadi ini ujungnya berdirinya gimana ceritanya Stand Up Indo Kemenkeu? Oke, singkat cerita 2019 lah ketika saya jadi panitia di tahun 2019, kan saya gabungkan di grup WhatsApp antara panitia sama peserta lomba antar unit S1 Kementerian Keuangan itu. Nah, setelah selesai lomba saya pikir ini tiap tahun kan berganti-ganti ya, panitia berganti, peserta lomba berganti kan nggak tetap. Nah, ini 2019 ini kayaknya perlu dirubah, kayaknya ingin ditetapin aja deh. Jadi saya ajak teman-teman, gimana kalau kita bikin komunitas aja gitu. Kemudian setelah itu jadilah Stand Up Indo Kemenkeu, terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman lain. Ternyata di unit S1 lain juga ada ini Pak Anto ini dari Stand Up Comedy BKF. Kemudian BKF itu apa? BKF itu Badan Kebijakan Fiskal. Oh iya. Mohon dibantu hindari penggunaan singkatan-singkatan yang mereka dilata nggak ngerti ya. Pemerintah seneng banget tuh. Ini teman saya dari RPPT LPAK yang sebenarnya juga tadinya datangnya dari SPNT LPO gitu. Kebanyakan singkatan nih pemerintahan. Oke, nah tapi berarti kalau udah pakai Stand Up Indo di belakangnya berarti asumsi saya udah ngobrol sama Ajis ya, udah ngobrol sama Presiden. Betul, sudah. Yang bisa menceritakan ngobrolnya sama Bang Ajis adalah Pak Anto. Pak Anto ini co-founder dari Stand Up Indo Kemenkeu. Emang kelihatan paling kebapaan ya kalau dilihat dari setelannya ya. Iya. Nemenin doang Bang, nemenin Mas Irfan ini waktu diriin. Jadi kan sebelumnya kepecah-pecah gitu yang hobi-hobi di masing-masing unit. Terus kita yuk satuin aja yuk, iseng. Kita pakai depannya Stand Up Indo yuk. Ayo ya udah, waktu itu saya dengan DM Bang Ajis, Bang Panji. Langsung cepat banget responnya. Wih, yang bener nih. Iya Bang. Ini stand up comedy PNS pertama di Indonesia. Gitu. Jualannya. Tapi sampai sekarang sih emang masih pertama ya Pak Irfan ya, belum ada lagi ya. Iya Pak Anto. Disambut soalnya baik yang lain sibuk Pak Anto. Tapi dipikir-pikir, saya baru ingat ya, kayaknya berapa tahun yang lalu, cukup lama sih sebenarnya, saya pernah diundang tuh disuruh stand up ke Kemenkeu, tapi dirjen apa ya? Saya nggak ingat tuh. Ada di antara Anda yang mengundang saya juga nggak? Enggak, bukan ya? Udah lama, mungkin 2012 atau 2013. Oh iya. Oh, sudah lama ternyata. Enggak ya? Iya. Itu salah satu job paling nggak jelas itu. Saya datang ke gedung Kementerian Keuangan di Dirjen apa nggak tahu. Pas saya datang, saya udah dibilangin, ini orang-orang lagi pada rapat, Mas Panji nanti ini ya mencoba untuk mencairkan suasana. Saya pikir kayak rapat koordinasi gede-gedean gitu pakai panggung. Pas datang ruang meeting, isinya cuma 10 orang. Banyak duit bener nih kementerian nih, sok-sokan manggil gua untuk ice breaking meeting. Ya udah akhirnya cuma jadi riffing-riffingan doang. Oke, kalau gitu kita perkenalan dulu deh. Pak Irfan tadi kan memperkenalkan Mas Anto, Pak Anto. Yeah. Beat favoritnya dari Pak Anto apa? Soal cerita dia sebelum jadi PNS sama setelah menjadi PNS. Oh, baiklah. Oke, kalau gitu. Pak Anto silakan perkenalkan satu lagi dan sebutin beat favoritnya dari orang tersebut. Satu lagi ada Pak Andro. Pak Andro yang mana nih? Oh, di bawah Pak Andro. Oke. Beat favoritnya apa? Beat favoritnya itu dia tuh sebagai dosen, tapi honornya itu lebih murah dibanding harga satu bungkus Pampers.
Kasian banget nih Pak Andro, ini belum apa-apa udah sedih kisahnya nih. Oke, Pak Andro, silakan perkenalkan yang berikutnya. Saya Pak Wagumen. Ini bukan nama asli nih Bang. Wagumen aja Pak. Iya. Apa beat favoritnya? Beat favoritnya dia punya anak SMA sekarang Bang. Jadi kalau nganter ke sekolah dia suka dilema Bang sama teman-teman anaknya. Ya ampun. Ini om-om yang suka nonton JKT48 ya kayak gini nih kelakuannya nih Wagumen ini ya. Wagumen tuh singkatan atau apa? Jawa Bang, wagu. Wagumen itu. Oh wagu. Iya wagu. Ya. Nah kan gini logatnya kan mentok banget gitu kan. Oh gitu. Oke. Ya, Pak Wagumen silakan siapa yang mau dikenalin dan beat favoritnya apa? Oke, sekarang untuk teman saya nih Mas Tulus, beat favoritnya adalah Honda Beat. Dia punya sepeda Honda Beat di mana dia harus ketemu dengan lubang di jalan, Bang. Lucu banget itu, Bang. Saya ketemu HRD di lubang itu. Baik. Oke, kalau begitu. Berarti terakhir Mas Tulus akan memperkenalkan Umar yang saya prediksi beatnya paling gak diingat sama teman-temannya karena paling belakang disebutnya nih. Paling dikit materinya. Mas Tulus silakan di unmute. Apa beat favorit dari Umar? Nah, nanya temennya dulu. Selamat malam Bang. Saya mau memperkenalkan Pak Umar. Beatnya saya suka nih. Pengalaman dia ini stand up di KBRI. Mana Pak Umar? Australia. Australia yang itu ya. Iya. Oh, oke. Berarti Pak Umar tolong. Oh gitu, di Canberra ya. Iya. Baik. Dari Pak Umar coba kasih tahu sama saya beat favorit dari Pak Irfan. Itu kuah baso orang Malang dia. Kuah bakso. Oh gitu. Oke, kelihatannya sih kalau dari deskripsinya sih cukup menarik ini. Nah, kehadiran teman-teman stand up Indo Kemenko di sini di YouTube gua tuh karena mereka punya acara gitu ya. Betul Bang. Ya, Bang. Siapa yang bisa cerita acaranya? Silakan Pak Andro. Pak Andro yang diminta nih. Ini karena dia inisiatornya Bang. Inisiatornya. Silakan Pak Andro. Apa nama acaranya? Kapan? Di mana? Oke. Nama acaranya Rakyat Sipil, Bang. Ini acara show pertama Stand Up Indo Kemenkeu lah. Ya, setelah 2 tahun lagi. Tanggal 20 November. Kami ngelakuinnya tuh secara online sih, Bang. Nggak ada yang offline, semua online dari Zoom. Gitu. Jadi menariknya show ini dilakukan di 3 kota, 2 negara. Karena gue di Medan, teman-teman banyakan di Jakarta, sementara Pak Umar di Swedia. Ya. Pak Umar nggak bisa balik dulu ke Indonesia apa? Karantina aja 8 hari Pak, habis di jalan Pak. Oke gitu. Ada tiket kah? Berapa harga tiketnya? Harga tiketnya untuk sekarang ini pre-sale masih Bang, harganya 25.000. Jadi bayar 25.000 bisa dapat 3 PNS, 1 calon doktor sama 1 dosen Bang. Kalau yang diangkat predikat berarti secara komedi kurang nih. Bukannya bilang Anda bisa mendapatkan 6 komika lucu, ngomongnya malah dosen lah apa. Biasa Bang, nembak lucu Bang, ini 25.000 dapat PNS loh Bang, sama dosen sama dokter. Presale 25.000, terus harga normalnya berapa? 1.000 Bang. Berapa tadi maaf? Harga normalnya 50. Oke, belinya di? Belinya ada di poster, ada nomor WA-nya. Berapa Pak Umar? Pak Umar yang ingat nih biasanya Pak Umar. Atau begitu YouTube ini naik, saya langsung taruh link tiketnya ya, biar lebih mudah. Karena kita pakai private. Ya. Kalau ada posternya yang ukuran landscape terutama, nanti dititipin ke saya, nanti bakal saya masukin. Tapi pertanyaan saya, Anda sebagai stand up Indo Kemenkeu, kenapa metode pembayarannya ribet banget deh? Nggak keuangan banget ya Anda ini? Apa kayak pakai kris kayak QR code Indonesian Standard, apa sih namanya kepanjangannya? Justru udah dilempar-lempar di antara bapak-bapak Kemenku ini, mereka paling khawatir megang uang Pak. Saya juga baru tahu, ternyata yang beneran PNS Kemenku, mereka yang beneran khawatir megang uang. Jadi akhirnya saya yang pegang gitu.
Karena saya bukan Oh. dari Kemenku gitu ya, bukan PNS Iya. Kemenku. Dan ya saya Kalau pakai cara yang simpel yang bisa saya akses dari sini gitu, Pak. Iya. Kenapa Pak Andro? Kalau megang utang mereka biasa, megang Nah. duit cash biasa. Bagus. Bagus. Takut Nah, kelacak tapi PPATK. kemudian tapi kemudian ini inisiatif teman-teman ya untuk bikin acara diketahui sama atasan Anda masing-masing di Kementerian Keuangan nggak? Ya nanti akan diketahui karena kami Ya pasti Allah. oh, Ini kan akan naik di Iya. YouTube gua. YouTube gua Oh, kan iya, nonton iya. subscribernya kan 1 juta. Nah, Nanti betul, lu ya. Urusannya tiba-tiba- Bang Irfan, urusannya Bang Irfan. Salah Nah, satu ada Pak metodenya Irfan itu. ya. Mau promo di Panji tapi diem-diem sama atasan, sulit bener ini, gimana ini ceritanya. Ya nanti tahu-tahu sendiri Bang ya. Nanti habis ini naik ya itu tahu dia. Oke, nah terus pertanyaannya mungkin kemudian apa yang membuat teman-teman merasa waktunya untuk bikin show? Kira-kira apa tuh kalau boleh tahu? Karena dari sisi saya sih, saya selalu senang ngelihat siapapun yang lagi belajar stand up untuk mau mulai proses berkaryanya ya. Walaupun jatuhnya ngegrup dulu, ya nggak apa-apa juga. Orang kadang-kadang suka, bang tapi ngapain gue bikin show, gue belum terkenal. Ya kalau lu mau terkenal dimulai dari karya yang seadanya, terus ada beberapa orang yang percaya, lama-lama numbuk gitu. Tapi kalau dari internal sendiri, apa yang membuat teman-teman ngerasa kayaknya sekarang deh nih waktunya gitu? Apa kira-kira? Selain kita sudah jalan, ini tahun kedua kita Bang. Tahun keduanya stand up Indo Kemenku, kita mau ya celebrate lah ya, walaupun nggak pas hari H. Tapi ya show ini salah satu celebrate kita, peringatan 2 tahun kita, dan stand up Indo Kemenku ini unik Bang. Mungkin kayak kata Bang Panji tadi kan, kalau komunitas stand up Indo biasanya regional ya, kota atau daerah. Nah, stand up Indo Kemenku ini anggotanya nggak hanya internal ASN Kementerian Keuangan, kita juga ada ASN Kementerian lembaga lain, BNPB, kemudian dalam negeri di kita, karena sering ikut latihan ke kita, karena mereka tahu di Kementerian Keuangan ada komunitasnya. Jadi itu, dan juga bahkan ada yang non PNS seperti Pak Umar dan Pak Andro ini. Dari stand up Indo Kemenku itu unik, beragam. Ada juga anggota-anggota yang di Indonesia juga, yang di Papua ada gitu. Jadi kita beragam, dan yaitu kenapa rakyat sipil, karena kita mau ngasih cerita Indonesia keberagamannya itu Bang. Itu sih salah satu alasan kita bikin show ini, selain celebrate. Jadi total kita. Total yang ngisi berapa orang tadi? Kalau yang ngisi sih 5 orang. 5 orang. Pemilihan 5 orang ini berdasarkan apa nih? Karena semua orang pasti merasa lucu dong di dalam komunitas Anda. Loh, saya lucu juga, kenapa saya nggak dipilih? Pemilihannya berdasarkan apa? Apa jangan-jangan dikuasai sama Anda nih, elit? Para elit. Tidak, Bang. Jadi awalnya ada 2 orang yang masuk 10 besar final ya, Firman TV ya. Andro sama Umar, Bang. Andro itu masuk 8 besar Firman TV Indonesia, itu barengan sama Popon dan segala macam. Sama Bonar juga. Sama Bonar, ya benar juga. Umar masuk 17 besar. 2 orang inilah yang kami anggap prestasinya bagus nih. Akhirnya menginisiasi buat bikin show ini. Di audisi lah di internal kami. Kepilih 3 tambahan lagi, ada Tulus, ada Gurantan, satu lagi Fahri. Sekarang nggak ikut lagi, sakit. Itu sih ceritanya Bang Panji. Ya tadi si Umar 17 besar. Besar bener tuh. Sosokan 17 besar. Berarti paling lucu nih Pak Andro nih, ya kan? Lucu bener. Ngalahin. Bisa bersaing sama level-level Popon, Bonar gitu-gitu kan? Aduh. Ngeri banget. Oke. Tadi sempat diceritain bahwa teman-teman rutin latihan dan makanya ada dari kementerian lain itu suka ikutan. Latihannya tuh tadi disebut rutin, berarti asumsi saya tuh mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali. Latihannya tuh tiap hari apa dan via apa? Via Zoom kah 100%? Kalau dulu sebelum pandemi kita keliling unit eselon 1 yang di lapangan Banteng situ, terutama Bang, karena kan kantor pusat kami di lapangan Banteng. Jadi kami tiap hari Kamis sore jam 5 sore setelah jam pulang kantor, nah kami latihan rutin.
offline itu. Tapi yang datang ya karena offline jam pulang kantor. Jadi ya performer merangkap penonton. Iya benar. Kalau ya itu masalah klasik open mic sih, yang nonton komika-komika lagi kan. Iya. Iya, itu beatnya Pak Anto kadang-kadang ya gitu. Yang tampil ya, yang nonton juga gitu. Pak Anto sama Pak Irfan ini nggak ngisi berarti ya? Ini buat show enggak kami. Apa panitia MC kah atau apa? Oh enggak, kami MC ada lagi teman dari pajak, ada 2 orang MC andalan kami. Karena setelah pandemi kami latihannya beralih ke Zoom. Nah itu agak sering rutin setiap hari Kamis. Awalnya sih sebulan sekali, tapi mungkin nanti ke depannya akan kami buat sebulan 2 kali jam 8 malam. Nah dari situ, dari kami promo open mic rutin di Instagram kami, akhirnya banyak dari kementerian lain ataupun umum yang ikut latihan di kami gitu. Menarik. Dan apakah nanti promonya nyebar juga ke kementerian-kementerian lain, yang berarti nanti yang nonton bakal teman-teman dari kementerian yang berbeda, termasuk kementerian sendiri, akan kayak gitu kurang lebihnya? Iya, pastinya kayak gitu Bang. Kami akan sebagai grup-grup ASN seluruh Indonesia. Mudah-mudahan. Dan nanti Pak Umar juga nyebarnya ke grup-grup Sudah KBRI beli ya Pak. 10 pelajar Swedia, sudah beli mereka buat nonton bareng di sini. Luar biasa. Mantap. Tapi ini menarik sekali sih, memang saya harus akuin bahwa teman-teman adalah stand up Indo Kemenkeu aja udah punya nilai jual yang menurut saya ya cukup tinggi gitu. Orang jadi penasaran kayak gimana ya orang Kemenkeu. Apakah oke, mungkin pertanyaan pertama adalah masing-masing komika akan naik berapa lama durasinya? Dan yang kedua, apakah pembahasannya akan bersirkulasi sekitar pekerjaan Anda atau mungkin ada hal-hal umum juga biar ada bayangan? Ya, siapa nih? Andro, silakan Pak Andro. Andro dulu. Jadi yang kelima ini Bang, kayak yang tadi gue bilang kan 3 dari PNS, 1 mahasiswa calon dokter, 1 lagi dosen. Nah yang biasanya kan orang berpikir keresahan itu cuma milik mahasiswa, anak kos, baru rumah tangga dan sebagainya. Ini biasanya orang mikirnya yang pekerjaan mapan kayak PNS atau dokter atau dosen kayaknya nggak ada keresahan. Nah justru show ini membuktikan bahwa keresahan itu milik semua orang sih. Yang orang pikir mapan seperti PNS, dosen, calon dokter, rupanya keresahannya juga banyak. Nah kami mau ngebawain tuh dari sudut pandang keresahan itu tadi, PNS, dosen, sama calon dokter itu Bang. Durasi masing-masing berapa kira-kira? 15-20 menit Bang, 1 orang. Jadi ada 1,5 jaman kali ya? Sekitar 2 jam lah Bang sama MC semua. Ya. Wow, menarik sekali. Apakah ini kemudian akan jadi langkah awal untuk kemudian membuat show off air kah? Karena kita tahu kondisi udah mendingan. Insya Allah walaupun mungkin dikhawatirkan ada peningkatan di tahun baru, tapi moga-moga nggak sama seperti kondisi tahun baru sebelumnya. Apakah dalam rencana teman-teman udah distrategikan atau dipikirkan sekarang kita lewat Zoom, mungkin tahun depan kita pas ulang tahun stand up Indo Kemenkeu kita off air gitu. Apakah ada rencana seperti itu? Ya. Betul, Bang. Ada sih Bang. Jadi ada. Iya. Silakan. Kan tadi Pak Anto bilang kalau selain 2 performer Pak Andro dan Pak Umar, 3 yang lain kita dapat dari hasil audisi internal. Nah, audisinya itu menarik sekali. Sebetulnya yang ikut audisi banyak dan saya sendiri kagum sama teman-teman karena mereka endurance-nya itu bagus sebetulnya. Punya materi setnya padat dan juga 10-15 menit mereka bisa. Jadi tapi kan terus buat show kita memang cuma cari 3. Jadi rencananya nanti insya Allah 2022 lah kita bikin stand up
stand up night ya, soon ya biasanya istilahnya ya. Betul. Stand up betul. night-nya Aduh stand up lucu Indo banget lagi. pertama. Stand up Ya, night, stand up Indo Kemenkeu lucu banget. Karena saya habis lihat audisi kemarin itu jadi percaya teman-teman itu bisa kalau apa bikin show sendiri lah kita, ya insya Allah 2022 itu offline rencananya. Ngomong-ngomong, di luar latihan rutin yang digelar sama Stand Up Indo Kemenkeu, teman-teman suka ikutan open mic di komunitas lain nggak? Kayak misalkan Pecahkan aja kan setiap hari Rabu ada open house tuh. Apakah pernah ikutan ataukah beberapa di antara teman-teman, saya juga aktif di Stand Up Indo Jakbar atau saya Stand Up Indo Bekasi gitu. Ada yang kayak gitu juga nggak? Ikut Bang, ikut. Itu kayak Pecahkan, sebelum ada kelas Pecahkan tipis-tipis respect, saya sama Pak Umar itu udah beberapa kali ikut juga di situ. Baru muter-muter di sekitar komunitas kayak Jaksel, baru Tawalogi kan ada buat open mic juga. Muter-muter juga, Bang. Saya pernah main ke Bandung juga pas lagi ini. Iya, stand up Indo Bandung. Berarti di antara teman-teman ada yang kemarin ikutan workshop tipis-tipis respect yang 4 pertemuan itu ada? Enggak. Sebelum ada kan Bang masih sebelum yang itu. masih ya sebelum itu beberapa kali ikut. Ya. Jadi emang untuk yang nonton kan di Comika kan ada Pecahkan ya. Pecahkan itu kan unit edukasi stand up. Jadi emang secara rutin Pecahkan itu bikin open house. Itu hari Rabu kalau nggak salah. Dan mereka lagi memformulasikan biasanya via Zoom, lagi nyoba via Instagram. Terus bentar lagi markas kami kelar di November tanggal 20-an. Akan ada mulai open house. Tapi fisik di markas kami. Di kantor di lantai 2 ada panggung gitu. Terus ada workshop tipis-tipis respect. Itu adalah workshop 4 pertemuan yang ngajar gue, Awe, Beler, sama Remin. Terus ada tipis-tipis webinar, itu topikal gitu ya. Kayak kalau Beler ngajar storytelling, terus kayak si Remin ngajarin nulis rapi, nanti gue ngajarin soal pengelolaan tour, dan masih banyak lagi. Dan itu sebenarnya cara kami untuk memastikan orang bisa belajar soal stand up gitu. Kayak makanya gue bikin bukunya juga. Ada megang buku nggak di sini? Ada megang nggak? Satu buku di fotokopi ya? Nggak apa-apa juga sih. Punya Bang. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, bagus. Ini mensukseskan dagangan nih, bagus. Tapi gue penasaran deh, untuk yang baca itu nolong nggak sih? Gue pengen tahu dari orang yang baca. Dari sisi gue sama Ulwan kan kami melakukan sebisa mungkin ya. Tapi itu praktikal nggak? Ada halaman latihan? Nolong nggak? Jangan basa-basi ya. Benar. Masukannya apa? Mungkin masukannya apa? Silakan, siapa yang mau jawab? Iya, yang punya dulu. Kalau saya ya, karena beli buku itu karena isinya banyak kolom-kolom buat nulis materi, kayaknya itu lebih diperbanyak sih Bang. Karena itu dikit banget ya. Karena lebih banyak teorinya. Sebenarnya kalau teori kan bisa ada tuh buku Raman Papana juga ada ya sebenarnya. Betul. Benar. Nggak salah betul. Benar ya Bang. Betul, Cuman kalau yang pecahan itu lebih tajam, tapi malah jadi bertele-tele menurut saya. Harusnya sih dipersingkat aja, lebih banyak langsung aja praktik. Tapi keren sih. Nice. Berpengaruh buat saya pribadi. Iya. Thank you. Yang lain mungkin ada masukan? Atau rasanya setelah baca? Kalau saya sebagai yang awalnya memang nggak pernah dapat ilmu formal, ilmu formal stand up comedy, walaupun ikut ya coba-coba stand up comedy tahun 2015, tapi ya otodidak sendiri. Buku ini itu sih membantu sih sebagai pengetahuan dasar stand up comedy. Saya anggap ini sekolah formal pertama saya, buku Pecahkan ini. Saya tahu gitu. Oke. Thank you, Pak Irfan. Ada lagi mungkin yang mau ngasih masukan terhadap bukunya? Menarik sekali. Kalau Pak Anto mungkin udah langsung praktek Bang, karena dia udah pernah tampil di depan Bu Menteri dan pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan. Gokil pecah itu. Dengar-dengar saking pecahnya katanya dipertimbangkan untuk jadi Menteri Keuangan selanjutnya. Lucu banget nih katanya. Tidak dong. Oke kalau gitu. Ya, makasih untuk masukannya. Kami sebenarnya lagi memikirkan yang volume kedua nih mau diarahin kemana, apa perbaikan yang akan dilakukan.
Terus sudah gitu selalu pengen punya opsi yang artinya ragam harga ya, yang itu kan 100 ribuan. Terus kami punya buku materi yang sebenarnya saya aja sendiri make buku materi untuk nulis, dan halaman latihan yang tadinya ada di buku pecahkan. Oh, ini dia. Halaman latihan yang ada di buku pecahkan itu juga kami taruh di dalam apa namanya, ini untuk yang nggak tahu ya. Jadi di dalam buku pecahkan tuh ada kolom-kolom kayak gini yang orang bisa isi sendiri gitu. Ini idenya Ulwan, terus terang bukan idenya gua. Ulwan merasa buku teori sih banyak, cuman yang bisa langsung oret-oretan langsung di buku tuh jarang. Tapi menarik masukannya. Mungkin yang kedepannya mesti lebih banyak kayak gitunya ya. Jadi habis belajar, hajar gitu ya. Supaya bisa ngisi. Ya. Oke, menarik sekali. Makasih banyak. Nah, mungkin untuk kita recap sedikit aja. Sekali lagi teman-teman ini mau bikin acara yang sebenarnya diniatkan untuk jadi perayaan kedua ulang tahun Stand Up Indo Kemenkeu. Sangat-sangat apa ya istilah yang tepat ya? Dibilang mensyukuri, bukan cuma itu. Intinya sih seneng banget lah Stand Up Indo Kemenkeu itu berdiri dan merasa berani ya, punya keberanian untuk bikin acara, apalagi tidak menunggu keadaan untuk jadi lebih baik, bikin aja. Dan nanti dari karya pertama ini, nama acaranya apa maaf tadi? Rakyat Sipil, Bang. Rakyat Sipil. Dari Rakyat Sipil ada pembelajaran untuk bikin show berikutnya, ada proof of concept untuk kemudian bikin fisiknya gitu misalnya, dengan harapan di kementerian ya, dalam hal ini Kementerian Kemenkeu, banyak-banyak orang lucu nih ngumpul jadi satu, dan orang-orang yang senang lucu karena ya kerja serius, kerja mapan kan tetap punya keresahan gitu kurang lebihnya ya. Nah, sekali lagi Rakyat Sipil ini akan hadirkan 5 orang komika dengan harga pre-sale sampai tanggal berapa tadi maaf? Coba kita cek. 7 November. Harusnya masih sempat. Oke, ini akan naik minggu depan. Sampai dengan 7 November bisa beli dengan harga 25.000 kalau nggak salah ya. Kemudian harga normalnya adalah Rp50.000. Nanti informasinya akan ada di poster yang akan gue tampilkan, dan mungkin di caption akan gue tambahkan informasinya. Tanggalnya tadi sekali lagi tanggal berapa acaranya Rakyat Sipil? Sabtu 20 November. 20 November, oh ya betul. Sabtu 20 November, acaranya jam 7 malam. Jam 7 malam. Online. Waktu Swedia jam berapa tuh? Jam 2 siang aman. 2 sore. Jam 2 siang. Oke, jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya kan. Oh, sorry. Kan yang nonton kan ini kan streaming 1, kan. betul. Yang ini kan streaming, jadi kan banyak yang nonton, ada yang nonton dari Papua karena tadi sempat disebutin. Jadi mesti kasih tahu ini adalah jam 19 waktu Indonesia Barat tanggal 20 November. Gua sih ini sebenarnya tanggal gua syuting, tapi gua pengen colong-colong untuk nonton, tiket gue pegang dulu aja nanti kalau informasinya udah ada. Nanti kalau misalkan ternyata nggak lucu, gue bisa nge-heckle nggak lucu. Tapi gua ini sih apa namanya pengen tahu seperti apa acaranya, seperti apa komedinya, karena dari sisi kepromotoran, kami kan Comika Event kan juga promotor. Salah satu yang kami sangat butuh itu adalah talenta-talenta baru. Siapa tahu beberapa yang lucu bisa gue jadiin opener ya kan. Opener di Kementerian Kemenkeu. Ngisi di kandang sendiri dong. Ya tapi gue penasaran pengen tahu kayak apa, dan apa namanya, moga-moga gue bisa ikut terhibur. Dan untuk lu yang nonton, lu bisa pantau, kalian punya Instagram ya kalau nggak salah ya? Iya betul. Apa namanya? Di Instagram kami di @standupindo_Kemenkeu. Nah, itu dia. Dan kalau beli tiket tadi bisa di tinyurl.com/rakyat-sipil, tapi rakyatnya itu pakai J. Rakyat ya? Ya. tinyurl.com/rakyat-sipil, rakyat-sipil ya? Oke, kalau begitu. Dan nanti kita nantikan moga-moga kehadiran Stand Up Indo Kemenkeu akan menciptakan bola salju, ngegulung, terus nanti kementerian lain pada mulai hadir. Kementerian apa ya yang kira-kira kocak kalau ada? Oh ini, Kemenpan RB ya. Mendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, kocak tuh pasti itu isinya tuh. Aneh-aneh tuh pasti itu. Dan juga kementerian ini ya, apa? Pertahanan ya, Kemenhan.
Kementerian Pertahanan. Iya. Itu juga. Kocak nih orang-orang yang biasa menjaga Indonesia. Nanti kita tunggu. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak teman-teman. Sukses untuk acaranya. Banyak ataupun sedikit yang nonton, nggak usah dijadikan pertimbangan ya. Yang penting teman-teman udah mulai bikin karya dan punya kesempatan untuk manggung dan ditonton oleh umum. Nanti kalau posternya udah di tangan gue akan coba posting juga di Instagram gue. Moga-moga akan menarik massa untuk nonton acaranya lebih banyak lagi. Wah, kasih banget Bang. Ya, Makasih Bang. terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join.